Maraknya berita kekerasan pada anak-anak membuat saya, seorang ibu dari 2 orang anak, merasa sangat prihatin. Bagi saya, anak-anak adalah penopang jiwa saya yang sedang rapuh, juga penghibur hati saya yang sedang merasa sendu. Lalu mengapa bagi sebagian orang, anak-anak tak lebih dari seorang pengusik kecil atau penumpang yang tidak diharapkan, sehingga layak diperlakukan sesuka hati oleh mereka? Salam literasi. Di sini saya, Anissa Tang, ingin membuka wawasan para orang dewasa sekalian melalui sebuah buku berjudul Cegah Kekerasan Pada Anak, buah karya Suzy Sugijokanto, mengenai bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak. Buku ini saya pinjam dari Perpustakaan Kota Balikpapan melalui sebuah aplikasi yang bernama iBalikpapan. Cegah Kekerasan Pada Anak, buah karya Suzy Sugijokanto. Suzy Sugijokanto menjabarkan dengan sangat jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai apa saja kategori kekerasan kepada anak dan bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan itu. Pembahasan awal pada buku ini adalah seperti apa tanggung jawab orang tua kepada anak-anak mereka, di mana tanggung jawab orang tua bukan hanya dalam hal pangan, sandang, dan papan saja, melainkan ada hubungan-hubungan yang lain yang menyangkut emosional dan sebagainya. Pada bab berikutnya, Suzy Sugijokanto memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan perkembangan pada anak. Mengapa tahapan perkembangan pada anak sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang tua dalam rangka mencegah kekerasan pada anak? Yaitu agar setiap orang tua paham bahwa setiap tingkatan perkembangan anak itu berbeda pola pikirnya dengan apa yang ada pada orang dewasa, sehingga dapat mengurangi tingkat stres dalam pola pengasuhan anak-anak di rumah. Dalam bukunya, Suzy Sugijokanto juga mengatakan bahwa pendidikan seksual yang sehat penting diberikan kepada anak sedini mungkin. Mengapa perlu? Yaitu agar seorang anak mampu membedakan dirinya dengan yang lain. Anak laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Dan juga bagaimana mereka lebih menghargai dirinya sendiri, juga menghormati orang yang lainnya. Kemudian, bahasan tentang perundungan atau bullying juga ada di dalam buku ini. Dalam hal ini, Suzy Sugijokanto menekankan bahwa tindak perundungan yang dilakukan oleh seorang anak ataupun tindak perundungan yang diterima oleh seorang anak biasanya berawal dari pola asuh yang diberikan oleh kedua orang tuanya di rumah. Kemudian barulah pengaruh lingkungan dan faktor-faktor lainnya yang juga berperan dalam hal ini. Ada beberapa orang tua yang mungkin merasa bahwa dirinya tidak pernah sama sekali melakukan kekerasan pada anak-anaknya. Tetapi pernah suatu saat mereka memukul anaknya karena kesal atau sekedar mencubit lengannya karena kesal. Itu merupakan sebuah tindak, sekecil apapun itu adalah tindak kekerasan yang diterima oleh anak-anak dan dapat merusak mentalnya di kemudian hari. Juga dapat membuat dirinya tidak menghargai dirinya sendiri atau juga tidak menghargai orang lainnya. Hal itu dibahas dalam bab 5 mengenai kekerasan pada anak-anak oleh Suzy Sugijokanto. Pada bab 6 ada dibahas mengenai cybercrime, di mana pemberian gadget dan sebagainya, teknologi yang diberikan oleh orang tua pada anak-anaknya dapat membuat mereka menjadi korban dari kejahatan internet. Kemudian pada bab 7 ada pedofilia. Dalam hal ini, Suzy Sugijokanto mengingatkan kita pada kejadian beberapa tahun silam di mana seorang anak dari sekolah internasional di Jakarta menjadi korban dari kaum pedofil. Pada bab 8, Suzy Sugijokanto menjabarkan mengenai kasus-kasus pedofilia yang pernah terjadi di negara kita. Pada bab 9, Suzy Sugijokanto juga membahas mengenai child sex tourism, di mana hal ini jarang menjadi topik pembahasan dalam buku lainnya, yaitu mengenai anak-anak yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial, di mana dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke suatu tempat. Tak jauh berbeda dengan bab sebelumnya, bab terakhir atau bab 10 ini membahas mengenai child trafficking, di mana Suzy Sugijokanto mengatakan bahwa child trafficking ini banyak terjadi di Indonesia, yaitu dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarganya masing-masing. Dalam buku elektronik yang saya baca ini, mungkin ada beberapa kesalahan ketik di dalamnya, namun tidak berakibat fatal dan sama sekali tidak mengurangi isi dan manfaat dari buku yang sudah saya baca ini. Ada beberapa kelebihan dari buku ini. Yang pertama tentunya adalah judul yang sangat jelas, yaitu Cegah Kekerasan Pada Anak. Kemudian, yang kedua, ketika kita membuka bukunya, buku elektroniknya ini ya. Nah, pada bingkainya itu, bingkai buku ini adalah berwarna merah muda. Dan fontnya juga jelas, sehingga tidak memekakan mata, tidak membuat perih mata ketika kita membaca. Itu kelebihan-kelebihan utama dari buku ini. Selanjutnya adalah penulisnya. Penulisnya menjabarkan segala sesuatunya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap orang. Tingkatkan semangat literasi. Cari informasi melalui membaca buku. Cari buku favoritmu di Perpustakaan Kota Balikpapan atau download aplikasi iBalikpapan untuk meminjam buku secara elektronik. Salam literasi dari saya, Anissa Tang.